Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, tidak akan pernah kuharapkan, kalau batu sekecil ini dapat memungkinkanmu untuk berlatih begitu lama. Ratuku, karena tidak dapat mendengar suaramu di sebelah telingaku, aku benar-benar merasakan perasaan kesepian yang tak terlukiskan. Dengan sedikit mabuk, Chu Feng berjalan ke arah si ratu, dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut membelai wajah si ratu yang sangat cantik. Namun sebelum tangannya menyentuh si ratu, tangannya tiba-tiba saja berhenti. Lalu setelah itu, tangan Chu Feng perlahan-lahan menarik kembali. Pada saat itu, Chu Feng menatap si ratu dan tersenyum canggung. Sebenarnya Chu Feng memiliki banyak kontak intim dengan si ratu. Namun Chu Feng merasa, bahwa itu tidak cocok baginya untuk bertindak seperti itu di saat si ratu tidak sadar. Dalam hal hubungan, akan sangat sulit untuk menemukan orang lain yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Chu Feng di seluruh dunia. Meskipun Chu Feng sangat mencintai Ziling, tapi masih ada beberapa perbedaan dalam aspek-aspek tertentu jika dibandingkan dengan perasaannya pada si ratu. Setelah semua, si ratu telah menemani Chu Feng dari sangat awal. Dia telah menginstruksikannya seperti guru dan teman, dan telah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk melindunginya. Dari zaman di Akademi Azure Dragon Realm Martial Ancestor, Chu Feng telah melintasi begitu banyak tempat yang berbeda, membuat begitu banyak terobosan kultivasi, melampaui begitu banyak orang, dan mengalami begitu banyak bahaya. Selama masa-masa itu, orang-orang di samping Chu Feng yang menjadi dermawannya, teman-temannya dan musuhnya, mereka terus berubah tanpa henti. Hanya si ratu yang terus menemaninya, sehingga perasaan di antara mereka benar-benar sangat dalam. Dalam hal kedekatan, si ratu pasti orang yang paling dekat dengannya. Selain itu, hubungan antara si ratu dan Chu Feng cukup halus dan misterius. Ketika si ratu bangun, Chu Feng berani mencoba apapun. Namun ketika si ratu tidak sadar atau tidak sadar, Chu Feng akan merasa bahwa tidak cocok baginya untuk menyentuhnya. Gadis kecil, kamu tidak boleh tidur dalam waktu lama dengan sia-sia. Aku harap kamu bisa menjadi lebih kuat dariku. Aku tidak membutuhkanmu untuk melindungiku. Aku hanya berharap bahwa kamu tidak akan menyia-nyiakan bakatmu dengan berada bersamaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, rasa bersalah yang mendalam muncul di mata Chu Feng. Chu Feng tidak pernah meragukan bakat si ratu. Namun saat dia disegel dalam tubuh Chu Feng dan sisa-sisa kekuatan segel ibu Chu Feng tetap ada, maka bakat si ratu akhirnya menjadi sangat dibatasi. Meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang menakutkan, tapi kultivasinya meningkat sangat lambat. Karena inilah, Chu Feng merasa bersalah dan menyesal. Kalau bukan karena dirinya, kultivasi si ratu pasti tidak akan terbatas pada ranahnya saat ini. Setelah mendesah dengan penyesalan, Chu Feng melemparkan kesadarannya kembali ke tubuhnya sendiri. Namun tepat setelah Chu Feng kembali ke tubuhnya sendiri, ekspresinya segera berubah. Lalu kemudian, dia melihat ke arah kosmos saknya. Ternyata telah terjadi transformasi pada suatu item di dalam kosmos saknya. Itu adalah diagram harta karun jiwa binatang suci. Diagram harta karun misterius jiwa binatang buas adalah harta yang berharga. Hanya ada 8 diagram seperti itu di seluruh realm Cultivation Martial Ancestor. Terlepas dari yang dimiliki Chu Feng saat ini, 6 diagram harta karun spiritual beast lainnya juga telah muncul. Keenam Spirit Beast Mysterious Treasure diagram masing-masing mencatat tempat misterius, dan mereka belum pernah ditemukan sebelumnya. Di dalam tempat-tempat misterius itu terdapat harta karun misterius yang legendaris. Adapun Spirit Beast Mysterious Treasure diagramnya, itu adalah yang ketujuh yang muncul. Itu juga sesuatu yang Chu Feng dapatkan dalam pelelangan Ghost Shack Hall. Berbicara tentang hal itu, diagram harta karun spiritual binatang buas bukanlah sesuatu yang Chu Feng dapatkan dengan kemampuannya sendiri. Namun sebaliknya, itu adalah sesuatu yang kepala klan darah ilusilah yang telah memberikannya kepada Chu Feng. Selama pelelangan, Master Sekte Aula Hantu telah memperingatkan bahwa diagram harta karun misterius jiwa binatang buas, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibuka seseorang hanya karena ia adalah seorang spiritualis dunia. Jika seseorang ingin membukanya, ia harus ditakdirkan untuk melakukannya.
Individu yang tidak ditakdirkan tidak dapat membuka diagram harta karun misterius Spirit Beast sepanjang hidup mereka, sedangkan individu yang ditakdirkan mungkin dapat membuka diagram harta karun spiritual Beast Spirit setelah memperolehnya. Menyesal, karena sudah beberapa waktu sejak Chu Feng telah memperoleh diagram harta karun misterius binatang buas, namun dia belum bisa membukanya. Tidak pernah Chu Feng berharap, kalau Spirit Beast Mysterious Treasure diagram memiliki perubahan abnormal pada saat itu. Karena hal inilah, Chu Feng menjadi sangat gembira. Dia tahu bahwa Spirit Beast Mysterious Treasure diagram tidak akan berubah seperti itu tanpa sebab. Chu Feng mengeluarkan Spirit Beast Mysterious Treasure diagram dengan segera. Setelah dia membuka diagram harta karun binatang buas, dia menemukan bahwa diagram itu benar-benar memancarkan cahaya terang. Cahaya itu begitu sangat terang sehingga bahkan menyilaukan mata Chu Feng. Namun demikian, cahaya terang itu hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum menghilang. Ketika Chu Feng melihat Spirit Beast Mysterious Treasure diagram lagi, dia menemukan bahwa itu masih benar-benar tanpa konten apapun, dan hanya menyerupai gulungan kosong. Pada saat itu hati Chu Feng mulai menegang, dan setelah dia mulai merenung. Mungkinkah Beast Mysterious Treasure diagram itu palsu? Pikir Chu Feng. Namun pada saat berikutnya, Chu Feng merasakan sakit menyengat yang sangat intens di matanya. Rasa sakitnya begitu kuat, sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Itu seolah-olah dia telah terluka oleh cahaya yang menyilaukan dari sebelumnya. Rasa sakit yang menyengat ini berlangsung untuk waktu yang sangat lama, sebelum akhirnya mereda. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, dia terkejut saat menemukan bahwa binatang buas itu telah muncul di Spirit Beast Mysterious Treasure diagram yang sebelumnya kosong. Jiwa binatang itu sangat hidup dan seperti manusia, dan bahkan bergerak. Itu menyerupai makhluk hidup yang sebenarnya. Jiwa binatang itu terus berjalan di sekitar diagram harta karun binatang buas. Maka dengan segera, Chu Feng memperhatikan bahwa pola khusus pada tubuh jiwa binatang itu sebenarnya adalah peta. Setelah merenungkan sejenak, Chu Feng menentukan lokasi yang terekam di peta, dan itu adalah wilayah atas Provinsi Scarlet. Wilayah atas Provinsi Scarlet, apakah itu adalah tempat di mana Mysterious Spirit Beast Mysterious Treasure diagram ini berada? Hahaha, My Spirit Beast Mysterious Treasure diagram sebenarnya sangat terbuka. Surga benar-benar membantuku, seru Chu Feng. Chu Feng pun menjadi liar dengan sukacita. Dia tahu betul bahwa diagram binatang harta karun misteriusnya telah dibuka, dan lokasi yang terekam di peta itu juga menjadi tempat yang misterius. Setelah baru saja kembali dari alam kultivasi bela diri leluhur, Chu Feng sedang memikirkan di mana ia harus pergi untuk berlatih. Namun diagram harta karun spiritual binatang buas kini telah terbuka, dan itu benar-benar kehendak langit. Tok tok tok, tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk gerbang masuk istananya. Chu Feng mengalihkan perhatiannya ke pintu masuk. Saat matanya berubah, dinding di depannya menjadi transparan. Bahkan gerbang masuk menghilang di hadapannya. Pada saat itu, Chu Feng dapat dengan jelas melihat situasi di luar pintu masuk. Setelah Chu Feng menemukan siapa yang mengetuk gerbang masuknya, ia segera bangkit dan bergegas menuju gerbang pintu masuk istana untuk membukanya. Ketika gerbang masuk dibuka, Chu Feng segera membungkuk dengan hormat. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang berdiri di luar pintu masuk istana adalah ahli terkuat dari klan Surgawi Chu, kepala klan Surgawi Chu. Ya ampun, tidak perlu bagimu untuk bersikap terlalu sopan, ucap kepala klan. Sebelum Chu Feng bisa menyelesaikan hormatnya, kepala klan Surgawi Chu menghentikannya. Dan kemudian, dia berjalan ke istana Chu Feng. Senior, kapan kamu kembali? Tanya Chu Feng dengan gembira. Barusan saja, jawab ketua klan Lord. Chu Feng, aku telah mendengar bahwa kamu sudah berada di peringkat 5 martial immortal. Apakah itu nyata? Dalam hal itu, apa yang terjadi di dalam Realm Cultivation Martial Ancestor juga pasti nyata. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu bahkan lebih luar biasa daripada yang aku perkirakan, ucap kepala klan. Wajah Lord Clan Chief tertutup senyum saat dia menatap Chu Feng dengan mata penuh kebanggaan. Tampaknya dia telah mendengar tentang semua prestasi Chu Feng di alam Martial Cultivation Ancestor. Itu semua kontribusi kakek dan ayahku. Aku hanya menikmati imbalan dari upaya orang lain, kata Chu Feng. Anak laki-laki, tidak perlu bagimu untuk bertindak rendah hati di hadapanku, kata kepala klan Chu Heavenly Clan sambil tersenyum. Dan kemudian, dia melihat ke arah gulungan di tangan Chu Feng.
Dia pun bertanya, apakah itu diagram harta karun binatang spiritual? Tanya kepala klan. Senior, kamu datang pada waktu yang tepat. Diagram harta karun misterius binatang spiritualku telah dibuka, kata Chu Feng. Oh, mendengar kata-kata Chu Feng, mata kepala klan surgawi Chu mulai bersinar. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke diagram harta karun harta Chu Feng itu. Namun setelah memeriksanya, ekspresi kepala klan Chu Heavenly Clan segera berubah. Dengan nada terperangah, dia pun berkata, tidak ada di sana. Ucapnya. Tidak ada apa-apa di sana, seru Chu Feng. Chu Feng pun mulai panik. Dia berpikir bahwa jiwa binatang itu telah menghilang, dan segera berbalik untuk melihat diagram harta karun roh misterius. Namun ketika dia melakukannya, Chu Feng menemukan bahwa jiwa binatang itu masih ada. Senior, kamu tidak dapat melihat jiwa binatang itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak bisa melihatnya. Kepala klan-klan surgawi menggelengkan kepalanya. Tapi itu jelas-jelas dia ada di sana. Chu Feng melihat Spirit Beast Mysterious Treasure diagram sekali lagi. Jiwa binatang yang hidup dan seperti manusia itu masih ada di diagram. Aku mengerti sekarang. Diagram binatang harta karun misterius itu telah mengakui kamu sebagai tuannya. Maka dari itu, hanya kamu yang dapat melihat isinya. Selain kamu, maka kemungkinannya tidak ada orang lain yang bisa melihat isinya. Reputasi Spirit Beast Mysterious Treasure diagram benar-benar layak. Harta karun seperti itu benar-benar mistis. Kepala klan surgawi Chu berseru dengan kagum. Dan kemudian dia pun bertanya. Apa yang tertulis di situ? Apakah kamu dapat memahami isinya? Tanya kepala klan. Isinya adalah lokasi di mana tempat misterius itu berada. Selain sebuah peta, itu ada beberapa indikasi lain juga. Hanya saja, aku belum sepenuhnya memahaminya. Oh iya senior, apakah wilayah atas Provinsi Scarlet jauh dari tempat kita? Tanya Chu Feng. Wilayah atas Provinsi Scarlet tidak jauh dari tempat kita. Itu juga terletak di wilayah timur leluhur Martial Starfield. Mungkinkah tempat misterius yang direkam dalam diagram harta karun misterius Beast Spirit terletak di wilayah atas Provinsi Scarlet? Kepala klan surgawi Chu bertanya. Itu benar. Chu Feng mengangguk. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya memiliki hubungan persahabatan dengan kepala klan Wuma Heavenly Clan. Hanya saja, sementara kita memiliki hubungan yang bersahabat, tapi bajingan tua itu sangat pelit. Jika kamu berencana untuk pergi dan menemukan sesuatu di wilayahnya, maka yang terbaik adalah tidak ditemukan olehnya, kata kepala klan-klan surgawi klan. Apa? Wuma Heavenly Clan? Seru Chu Feng. Ekspresi Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dan kemudian dia pun bertanya, apakah wilayah atas Provinsi Scarlet berada di bawah kendali Wuma Heavenly Clan? Tanya Chu Feng. Itu benar. Kepala klan Chu Heavenly Clan menjawab. Maka ini benar-benar akan menjadi bentrokan yang tak terhindarkan bagiku. Chu Feng menghela nafas. Kembali ketika Chu Feng berada di Realm Cultivation Martial Ancestor, dia bisa melihat semua karena ia memiliki formasi besar. Dengan demikian, dia telah menemukan bahwa, tidak lama setelah dia mengusir Ling Hu Heavenly Clan dari Realm Cultivation Martial Ancestor, Wuma Sengji juga meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor. Kemungkinannya dia telah kembali ke klannya. Dan sekarang, diagram harta karun binatang telah terbuka. Demi tempat misterius yang direkam pada diagram, Chu Feng pasti harus menginjakkan kaki di wilayah atas Provinsi Scarlet. Meskipun Chu Feng pasti akan melanjutkan ke wilayah atas Provinsi Scarlet secara rahasia agar tidak mengekspos dirinya sendiri, dan meskipun kemungkinannya dia bertemu Wuma Sengji hanya 0, tapi mereka masih berada di alam atas yang sama. Karena itulah, Chu Feng merasa cukup menarik. Berbicara tentang itu, akan nampak bahwa seorang jenius juga muncul dari klan surgawi Wuma tahun ini. Selain itu, sepertinya jenius itu juga berlatih di alam martial kultivasi Ancestor. Apakah kamu berhasil menemukan jenius itu? Kepala klan-klan Heavenly Clan bertanya. Kamu pasti berbicara tentang Wuma Sengji, kata Chu Feng. Betul sekali. Tampaknya kamu sudah bertemu dengannya. Ketua klan Chu Heavenly Clan berkata. Bukan itu saja, ucap Chu Feng yang tidak dapat menjaga dirinya dari tersenyum. Tampaknya ada konflik di antara kalian berdua. Namun itu sebenarnya cukup normal. Lagi pula sebagai anak muda, itu sudah sewajarnya untuk bangga dan sombong. Itu bahkan lebih benar terjadi di tempat seperti Realm Cultivation Martial Ancestor.
Berbicara tentang itu, Chu Feng, karena kamu telah bertemu Wu Ma Sengji, apa pendapatmu tentang anak itu? Tanya kepala klan Chu Heavenly Clan. Wu Ma Sengji sangat kuat dan berbakat. Seandainya aku tidak mendapatkan sumber daya kultivasi yang ditinggalkan oleh kakek dan menerima jalan pintas untuk maju dalam kultivasiku, kemungkinan besarnya yang mengalahkan klan surgawi Linghu dan memerintah atas wilayah kultivasi bela diri leluhur bukanlah aku, kata Chu Feng. Chu Feng tidak mencoba untuk menyanjung Wu Ma Sengji. Tapi sebaliknya, dia benar-benar berpikir bahwa gadis itu adalah keberadaan yang menakutkan. Jika Chu Feng tidak mendapatkan kekuatan pembentukan formasi besar, maka itu hanya masalah waktu sebelum Wu Ma Sengji melampaui Linghu Tiemian. Bagimu untuk memberikan evaluasi seperti itu berarti Wu Ma Sengji benar-benar luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, Yang Mulia Nasib Surgawi telah membuat ramalannya. Dia menubuatkan bahwa seorang jenius yang luar biasa akan muncul dari wilayah timur realem Martial Cultivation Ancestor. Anak itu akan membuat peningkatan dengan kecepatan kilat, dan menjadi pasangan yang cocok untuk jenius nomor 1 Linghu Heavenly Clan, Linghu Hongfei. Dan selanjutnya, Yang Mulia Nasib Surgawi juga menubuatkan bahwa anak itu akan ditakdirkan untuk memerangi Linghu Hongfei, kata kepala klan Chu Surgawi Clan. Aku juga telah mendengar tentang hal itu di dalam alam kultivasi bela diri leluhur. Telah dilaporkan juga, kalau orang-orang di luar menduga bahwa Wu Ma Sengji adalah individu yang dinubuatkan, kata Chu Feng. Memang benar demikian. Meskipun Wu Ma Sengji tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi Decastars Martial Ancestor, tapi bakatnya telah menerima pengakuan dari semua orang. Karena itulah, ketika kejeniusan luar biasa telah dinubuatkan, maka orang pertama yang dipikirkan orang banyak adalah Wu Ma Sengji. Chu Feng, apa pendapatmu tentang masalah ini? Kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya. Aku telah mendengar tentang reputasi Linghu Hongfei. Tidak hanya dia yang terkuat dari Decastars Martial Ancestor, tetapi kekuatannya juga jauh lebih unggul dari orang di tempat kedua. Dia adalah jenius nomor 1 dari leluhur Martial Starfield. Bahkan ada orang yang percaya bahwa bakat Linghu Hongfei melebihi bakat ayahku, kata Chu Feng. Itu memang benar. Kepala klan-klan Heavenly Clan mengangguk. Kalau begitu senior, bagaimana menurutmu? Apakah kamu pikir bakat Linghu Hongfei benar-benar menakutkan? Tanya Chu Feng. Aku pernah bertemu Linghu Hongfei sebelumnya. Anak itu adalah naga di antara laki-laki. Reputasinya sebagai jenius nomor 1 dari leluhur Martial Starfield juga memang layak. Namun, haruskah dia dibandingkan dengan ayahmu, ucap kepala klan. Saat kata-katanya mencapai titik ini, kepala klan Chu Heavenly Clan tiba-tiba berhenti. Kemudian dia tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Makna di balik tindakannya sangatlah jelas. Aku tidak pernah melihat masa muda ayahku. Namun aku telah mendengar tentang prestasinya. Aku juga merasa bahwa Linghu Hongfei tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan ayahku. Dulu ketika nama ayahku mengguncang seluruh leluhur Martial Starfield, seharusnya ada banyak orang yang tahu siapa dia. Bahkan sebaliknya, ketenaran Linghu Hongfei juga kalah dengan ayahku. Karena itulah, aku benar-benar tidak mengerti mengapa orang akan mengatakan bahwa Linghu Hongfei dapat melampaui ayahku, ucap Chu Feng yang merasa agak sedih. Alasan untuk itu adalah, karena prestasi ayahnya di masa mudanya sudah jelas telah mencapai tingkat yang begitu menantang, sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Namun sekarang, sebenarnya ada orang yang mengatakan bahwa seseorang yang lebih rendah dari ayahnya itu mengaku, bahwa dia lebih kuat dari ayahnya. Dengan begini, Chu Feng secara alami akan merasa tidak senang. Karena bagaimanapun, mereka jelas berbicara omong kosong. Dunia kultivator bela diri adalah dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian orang benar-benar bodoh, maka alasan mengapa Linghu Hongfei dapat menikmati evaluasi setinggi ini terutama karena pendukungnya adalah klan surgawi Linghu. Klannya telah membuat orang lain tidak punya pilihan selain untuk menyanjungnya, kata kepala klan surgawi Chu. Chu Feng tidak bisa menjaga dirinya dari mendesah, dan dia pun merasakan apa yang dikatakan kepala klan surgawi Chu lah yang sangat benar. Kamu masih belum mengatakan apa-apa tentang apa yang kamu pikirkan tentang pertempuran yang dinubuatkan ini, kata kepala klan surgawi Chu. Aku tidak tahu persis kekuatan seperti apa yang dimiliki Linghu Hongfei. Namun aku pernah bertemu dan bertarung melawan Wu Ma Sengji.
Sementara Wu Masengji bukan tandingan Ling Hu Hongfei sekarang ini, tapi aku merasa bahwa ia memiliki potensi untuk mengejarnya di masa depan, kata Chu Feng. Yang ingin aku tanyakan kepadamu adalah, yaitu tentang anak yang dinubuatkan. Semua orang menduga anak yang dinubuatkan itu adalah Wu Masengji. Apakah kamu pikir tebakan mereka benar? Tanya kepala klan surgawi Chu. Junior ini tidak yakin, kata Chu Feng. Dibandingkan dengan ketidakpastian kamu, orang tua ini malah merasa bahwa tebakan mereka benar-benar salah, kata ketua klan surgawi Chu. Senior, mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Chu Feng. Itu karena anak yang dinubuatkan sudah jelas berdiri di depan orang tua ini, jawab kepala klan. Kepala klan surgawi Chu memandang Chu Feng dengan senyum berseri-seri, dan harapan memenuhi matanya. Dan tiba-tiba saja berambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.